Yes, haleluya. Saudara, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, hari ini saya mau berbicara spesial dan kita belajar dari kehidupan Zakaria dan Elisabet. Di mana melalui mereka nantinya janji Tuhan digenapi. Melalui mereka lahir seseorang yang telah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya. Di mana dikatakan ia akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, namanya adalah Yohanes, yang kita sebut Yohanes Pembaptis. Ini menarik, saudara. Jadi kita belajar hari ini sungguh-sungguh siapkan hati, pikiran, telinga kita, pesan Tuhan supaya hari ini saudara pulang dengan berkat dari Tuhan. Saudara, dalam Lukas 3 ayat 3 berkata, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 4 berkata begini, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini saudara terdapat di Yesaya 40 ayat 3. Jadi 700 sebelumnya sudah dinubuatkan, Yohanes akan datang. Nah, saudara, kisah Zakaria dan Elisabet ini kenapa menarik? Karena tidak punya kesempatan lagi di dalam Tuhan punya anak. Karena itu saya kasih judul, ketika kita kehilangan kesempatan. Nah, saudara, saya percaya setiap kita juga punya pengharapan doa dan doa-doa yang belum kesampaian sampai hari ini. Bahkan ada juga doa-doa kita yang sepertinya sudah kadaluarsa. Untuk apa lagi didoakan? Itu sudah berlalu. Kesempatannya tidak ada lagi. Untuk apa lagi mengejarnya? Untuk apa lagi mengharapkannya? Nah, waktu doa kita sudah kadaluarsa dan memang itu tidak mungkin terjadi. Seperti saya dulu berharap sekali dari kecil sampai SMA bercita-cita jadi tentara. Saudara, sekarang saya tidak perlu berdoa lagi. Itu sudah tidak mungkin buat saya. Tapi pertanyaannya, bagaimana sikap kita waktu kita mengalaminya? Waktu kesempatan itu tidak ada lagi. Saudara, banyak doa dan kesempatan-kesempatan kita tidak ada lagi, bukan hanya 1, 2. Mungkin banyak doa-doa kita yang kita berpikir dan kita juga menyadarinya, ya sudahlah. Banyak. Tetapi pertanyaannya, kalau itu terjadi, apa yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita? Ini menentukan. Penting, makanya ditulis cerita Zakaria dan Elisabet. Karena itu mari kita belajar ya. Saya mengundang kita berdiri sekali lagi. Kita membaca firman, biar firman ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Lukas 1 ayat 5 dan 2 sampai 25. Jadi agak panjang ya. Jadi kita baca dengan semangat. Saya baca yang ganjil, saudara yang genap, yang semangat ya. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan oleh Elisabet. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang yang bersuka cita atas kelahirannya itu.
Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk bernubuat dan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci, lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, Lukas yang menuliskan ini dengan jelas, detail dia tulis bagaimana pergumulan Zakaria dan Elisabet. Dan bagaimana mereka merespon, itu kita harus belajar. Dan mereka, apa yang mereka lakukan, saudara, dikatakan tadi, mereka sudah lama berdoa untuk punya anak. Tetapi sampai tua. Kalau diperkirakan itu kira-kira umurnya itu 60 sampai 70 tahun. Mereka belum juga dikaruniai anak. Dan berita buruknya dikatakan tadi apa? Elisabet itu mandul. Berarti benar-benar tidak ada kesempatan secara biologis. Saudara, dalam budaya Yahudi waktu itu, orang yang tidak punya anak di dalam masyarakat umum itu dianggap sebagai aib, saudara. Dianggap ini orang pasti ada dosanya. Jadi dipandang rendah oleh orang lain. Coba kita bayangkan, itu beban berat. Beda dengan sekarang, gak punya anak gak masalah. Budaya Indonesia itu gak terlalu. Tapi kalau di zaman Romawi kuno, zaman Yahudi, zaman dulu itu aib, saudara. Dan itu dilarang berkumpul begitu, jadi seperti disingkirkan. Tetapi sekalipun secara biologis kesempatan mereka tidak punya anak lagi karena mandul dan juga sudah tua, saudara, yang bagus apa? Mereka tidak mundur dari Tuhan. Mereka tidak berhenti percaya kepada Tuhan. Tapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apa yang kita belajar dari situasi pada saat kehilangan kesempatan? Apa rahasianya mereka bisa tetap kuat di dalam Tuhan? Perlu kita belajar. Yang pertama kita lihat di situ adalah tetaplah melakukan yang benar di dalam segala keadaan. Ini rahasia pertama. Lukas 1 ayat 6 tadi berkata, keduanya adalah benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, seorang imam tentu menjadi sorotan atau perhatian dalam masyarakat. Menjadi perhatian di dalam jemaat. Sama seperti sekarang seorang pendeta gitu ya. Saudara, itu menjadi pusat perhatian. Saya juga harus sadar bahwa saya menjadi perhatian jemaat. Apa yang diperhatikan? Diperhatikan suami istri bagaimana. Diperhatikan anaknya bagaimana. Diperhatikan bagaimana hidupnya, saudara. Apakah benar atau tidak.
Bagaimana mereka mendidik anak. Tingkah lakunya sehari-hari. Dan kalau ada yang salah akan menjadi perbincangan. Betul ya? Jadi susah jadi imam. Jadi pendeta itu tidak mudah, saudara. Jadi saya harus berjuang. Saya harus menjaga hidup saya karena harus menjadi contoh dan teladan buat jemaat. Nah demikian juga Zakaria dan Elisabet. Hidupnya pasti diperhatikan orang. Nah ketika mereka nggak punya anak sampai tua, ini jemaat mulai bertanya-tanya pasti. Saudara, ada satu pergumulan besar. Kenapa? Wah pasti jemaat mungkin akan melihat begitu. Wah ini pasti ada dosanya ini. Pasti dia menyimpan sesuatu nggak benar nih. Masa seorang imam nggak punya anak? Saudara itu benar-benar mereka kurang dihargai pasti dengan dibandingkan imam-imam yang lain. Sama dengan pendeta, kalau saudara suami istri ribut jemaat respect nggak sama gembalanya? Pasti enggak. Sama. Tetapi saudara respon mereka. Sekalipun mereka tidak punya kesempatan alat lagi. Dan benar-benar tidak punya kesempatan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Tetap melakukan yang benar. Tetap melayani Tuhan. Tidak berhenti. Mereka tidak tergantung kepada perkataan orang lain. Dan dikatakan di sini mereka tidak mengeluh. Dan tidak ada cerita mereka saling menyalahkan suami istri. Gara-gara kamu ini. Kamu yang mandul. Kamu yang gak bisa punya anak. Untuk apalah saya menikah dengan kamu? Tidak ada saudara. Mereka bahkan juga tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan, kami ini imam. Sudah berdoa bertahun-tahun dan kami sudah berpuasa. Kenapa Tuhan tidak jawab? Saudara, ini adalah contoh baik buat kita. Artinya apa? Mengikut Tuhan bukan karena diberkati. Mengikut Tuhan bukan supaya diberkati juga. Bukan karena doa-doa kita dijawab. Dan bukan karena keadaan kita baik-baik saja. Ada amin? Saudara, banyak orang berdoa seperti memberikan deadline kepada Tuhan. Tuhan, kalau tahun ini Tuhan tidak menjawab doa saya, oh saya tidak mau gereja lagi. Saya tidak mau melayani Tuhan. Saya cuti melayani. Banyak orang begitu saudara. Suami saya nggak berubah-berubah, ngapain saya melayani Tuhan? Saudara, mari kita belajar seperti Zakaria dan Elisabet. Tetap melakukan yang benar, tetap melayani Tuhan meskipun keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Ada amin? Mengapa saudara? Karena ketika kita melakukan kebenaran, ini penting. Ketika kita melakukan kebenaran, saudara, firman itulah yang membuat kita kuat. Bukan karena Elisabet dan Zakaria kuat, enggak. Karena firman. Waktu mereka melakukan firman, waktu mereka memperkatakan firman, itulah sumber kekuatan mereka. Saudara, kehidupan kita sehari-hari beraktivitas apa? Makan. Kalau enggak makan, saudara gemetar. Harus makan, baru bisa bekerja. Di dalam rohani harus ada firman. Kalau tidak ada pasti akan mengeluh terus. Belum punya ini, belum begini, gimana sih kamu, gimana sih Tuhan. Semua dikomplain. Kenapa? Karena gak ada firman. Itu rahasia sampai tua tetap kuat dalam Tuhan. Karena itu pastikan kita tetap melakukan yang benar. Ada amin saudara? Yesaya 40 ayat 31 berkata begini saudara. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu siapa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang senantiasa melakukan yang benar. Yang mencari kebenaran Tuhan. Membaca firman Tuhan. Itu rahasianya. Filipi 4 ayat 13 berkata begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namanya segala perkara berarti segala persoalan.
Bisa ditanggung kalau di dalam firman. Kalau di dalam Tuhan. Jangan berpikir pendeta tidak punya masalah dengan istri. Gak pernah bertengkar, gak pernah berselisih paham. Tidak ada konflik, ada. Saudara, konflik suami istri tidak ada excuse di skip. Oh, kalau pendeta gak ada masalah. Enggak. Selalu ada sepanjang saya laki-laki dan dia wanita pasti berbeda. Cara berpikirnya, keputusannya, keinginan, kemauan berbeda. Tetapi apa yang membuat saya tetap mengasihi dia? Saya sudah mau marah sama dia. Apa yang membuat saya tetap kuat? Roh Kudus mengingatkan firman. Roni, firmanku berkata, kasihilah istrimu. Oh yes Tuhan. Selesai masalahnya. Bukan karena saya kuat. Tapi karena saya mengingat firman Tuhan. Roni, kasihilah istrimu. Hanya itu aja firmannya. Ingat waktu janjimu pernikahan apa? Aku mengasihi istri Tuhan. Gak ada kebutuhan. Gak ada tapi-tapi lagi. Itu rahasianya saudara. Kalau enggak emosinya naik sini saudara. Kalau kita terus melakukan yang benar. Apapun persoalan kita tetap kuat. Saudara, terlalu banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Banyak sekali. Saudara, kita bisa katakan gini. Kok pekerjaan saya tidak naik-naik sih? Kok malah turun ini? Padahal saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa. Yang anak-anak muda, jodoh saya mana ini? Gak datang-datang ini. Saya sudah berdoa, sudah berpuasa terus Tuhan. Jodohnya malah bukan mendekat, makin menjauh. Makin gak lihat apa-apa. Pasangan saya kok gak berubah-berubah nih Tuhan. Saya sudah berdoa tumpang tangan buat dia. Saya sudah lakukan begini, lakukan gini, kok gak berubah-berubah Tuhan. Saya kok masih sakit terus, saya sudah berdoa bertahun-tahun tapi kok masih sakit terus. Saudara, itu perumpamaan yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet. Tetapi apa yang mereka lakukan? Tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dikatakan tadi, tetap melakukan ketetapan Tuhan dan tidak bercacat. Saudara, ini maksudnya bukan berarti tidak pernah berdosa. Tapi hati mereka terus cenderung melakukan. Mereka terus melakukan yang benar. Saudara, itu yang dialami Zakaria dan Elisabet. Saudara, kita sudah beribadah di tempat ini berapa tahun? 3 tahun di tempat ini saudara. Dan kita sudah bertumbuh di tempat ini. Ya, kita sudah enak di tempat ini. Tetapi tiba-tiba ditelepon, Pak Roni mohon maaf, tempat ini tidak bisa digunakan lagi. Kalau ditanya, kenapa ya? Saya itu juga tidak tahu jawabannya sebetulnya. Berarti apa saudara? Kesempatan kita di sini habis. Tidak ada lagi. Nggak ada lagi istilah STI. Ini akan menjadi kenangan yang indah buat setiap kita. Amin. Mau tidak mau, kita harus mencari tempat yang baru. Tidak ada gunanya mengeluh. Tidak ada gunanya komplain. Tidak ada gunanya menyalahkan orang lain. Ada amin? Dan kita harus mencari. Kita cari selama 3 bulan ini. Akhirnya saudara, yang paling tepat buat kita sekarang kita dapatkan di Aston Hotel di Gatsu Barat. Jadi kita harapkan 2 minggu lagi kita pindah dari tempat ini, kita sudah di lokasi yang baru. Ada amin? Tetapi, ada tetapinya. Ada persoalan yang muncul. Apa itu? Kita harus merenovasi tempatnya. Dan diperkirakan sekitar 20 sampai 25 juta. Saudara. Dan biaya sewanya 6 kali lipat dari tempat ini. Persoalan yang baru dan tantangan yang baru. Ini bukan perkara yang mudah. Saya pribadi deg-degan saudara. Sanggup gak kita membayar dia ya? Saudara deg-degan. Pertanyaan kembali, mengapa Tuhan izinkan? Kita sudah cari ke sana kemari yang murah kok nggak ada. Kenapa Tuhan izinkan? Hanya Tuhan yang tahu.
Tetapi yang saya bisa katakan, kalau kita bisa bersama-sama, kalau kita bisa berjalan bersama-sama, kita pasti bisa. Amin. Amin. Mazmur 133 berkata begini saudara, di mana ada kesatuan, ke situ Tuhan perintahkan berkat. Jadi kalau kita bersatu, kita pasti bisa. Ada amin? Ini waktunya kita semua jemaat bersama-sama menabur. Ada amin? Ini waktunya kita semua setia memberi persepuluhan. Kenapa saya bilang ini penting? Saudara, sama seperti di Maliaki 3 ayat 10 berkata apa saudara? Coba baca Maliaki 3 ayat 10. Sama-sama kita baca. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Saya percaya kalau kita semuanya membawa persepuluhan kita tidak akan kekurangan di rumah Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan. Nah, sekalipun tidak ada kesempatan lagi di tempat ini, di Setie, jangan biarkan persoalan kita kendor untuk melayani Tuhan. Jangan biarkan keadaan kita khawatir, jangan biarkan keadaan kita mengeluh. Tetapi kita harus tetap melakukan yang benar. Tetap melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi. Mungkin tahun-tahun ke depan akan kita banyak punya persoalan dalam hidup kita. Semua kita punya tantangan. Tetapi teruslah melayani Tuhan. Teruslah memuridkan. Ada amin? Wah, harus semangat. Yang kedua, apa yang kita belajar dari kisah kehidupan Zakaria dan Elisabet? Kedua adalah apa yang mereka lakukan? Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia mengatur waktu dan keadaan. Ini penting. Lukas 1 ayat 89 dikatakan begini tadi saudara. Pada suatu kali tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci untuk membakar ukupan itu. Saudara, di dalam Nehemia dikatakan berapa sih rombongan? Sekitar 24 rombongan imamat dan satu rombongan itu banyak saudara. Dan saudara, setiap satu rombongan itu yang terpilih itu hanya satu orang. Gitu ya, satu rombongan itu hanya 2 kali setahun. Ini tadi 24 rombongan. Satu rombongan hanya 2 kali setahun yang masuk ke bait suci. Nah, satu rombongan ini banyak, bukan satu orang. Nah, gimana caranya memilihnya? Jadi diundi tadi dikatakan kan? Diundi, nggak tahu seperti apa undi orang Yahudi dulu. Mungkin kasih begini kah? Nomor siapa nanti masuk lingkaran dia yang terpilih ya? Mungkin begini. Atau mungkin seperti arisan sekarang, kasih nama. Kocok. Ya, pilih. Akhirnya terpilihlah dia. Jadi saudara, ini kemungkinan hanya 1 kali seumur hidup. Kesempatan bisa masuk ke dalam bait Allah, melayani dan membakar ukupan. Dan juga bisa juga tidak punya kesempatan sampai seumur hidup. Sekalipun saya imam, bisa sampai meninggal, saya nggak punya kesempatan. Tetapi kenapa Zakaria punya kesempatan? Itu Tuhan yang mengatur. Saudara, sebagai manusia, kita bisa melihat ini seperti kebetulan dan keberuntungan buat Zakaria. Tetapi sesungguhnya ini adalah penetapan Tuhan. Di mana Tuhan juga di masa itu waktu dia dapat undian masuk di dalam bait Allah. Bertepatan di tempat yang sama, waktu yang sama. Malaikat Gabriel mendatangi dia, diutus oleh Tuhan. Berarti Tuhan sudah atur memang. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik? Ini penting. Saudara, 4 tahun lalu, saudara Bu Mita ini kan arsitek. Ya, dia dapat proyek menggambar sekaligus dipercaya dalam boleh nggak Bu Mita sekalian membangun? Oh bisa, gitu ya. Bisa cari kontraktor, bisa. Oh saya mewakili kontraktornya langsung. Saya cari-cari gitu ya. Siapa yang bisa membangun? Saudara, dia seseorang ini ownernya sedang mau membangun hotel. Ya tidak terlalu besar di daerah Canggu sana.
Kemudian saudara di sana lumayan. Ya kalau jadi itu untungnya hampir dapat satu rumah. Gitu ya, besar. Kemudian setelah gambar, Ibu Mita ini lembur. Sudah selesai, kemudian deal dengan kontraktor, saya antar sana, antar sini, kita juga sampai capek. Akhirnya deal dengan kontraktor, harganya sudah pas. Oke, kemudian ownernya mau datang ke Bali. Kan sudah mantap ini, di tangan sudah ini kerja keras kita, sudah ada jawabannya. Jam berapa besok datang Pak? Jam 6 pagi. Datang jam 6 pagi dia rencananya. Kita udah siap-siap di Bali menunggu, menjemput dia. Saudara, waktu dia mau datang, dia telepon jam 4 pagi. Maaf Pak Roni, kenapa Pak? Airport ditutup, gak boleh datang ke Bali karena Gunung Agung meletus. Saudara, waktu tutup. Oh iya ya, benar juga. Oh iya Pak, gak apa-apa. Akhirnya mundur beberapa hari. Kemudian setelah mundur beberapa hari, kita berharap Tuhan kiranya datang dia, Tuhan Gunung Agung berhenti. Kan gitu kan doanya kan, berpuasa kita. Belum selesai Gunung Agung, dia sudah berangkat. Gempa besar di Lombok saudara, benar gak? Dan apa yang terjadi? Dia punya hotel di Lombok hancur, belebur. Akhirnya dia telepon, Bu Mita rasanya proyek ini kita batalkan dulu karena saya rugi besar di Lombok. Nah, saudara, proyeknya batal, sampai hari ini tidak ada cerita. Saudara, hilanglah semua kesempatan kita dapat untung. Padahal kita sudah berdoa, berpuasa saudara. Bukannya enggak berdoa, kita berdoa. Saudara, itulah kita bisa berencana dengan baik. Tetapi Tuhan berdaulat atas waktu dan keadaan. Kok bisa pas waktu itu Gunung Agung meletus? Kok bisa setelah itu Lombok lagi gempa? Coba. Saudara, itulah yang terjadi. Kalau Tuhan belum mengizinkan, tidak ada yang bisa terjadi saudara. Sama seperti Zakaria dan Elizabeth. Mereka sudah lama berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Mari kita bersama-sama menyadari kalau belum waktunya tidak akan terjadi. Tetapi kalau sudah waktunya, Tuhan akan buka jalan. Ada amin? Kalau Tuhan katakan ini waktunya pasanganmu berubah, dia pasti berubah. Gak perlu saudara berusaha. Akan datang waktunya dan dia akan berubah saudara. Amin. Kalau Tuhan katakan ini waktunya kamu dapat jodoh. Nah, saudara pasti akan dapat jodoh. Amin. Haleluya. Saya tidak cari-cari Mita cari saya. Bukan. Dia yang datang ke Bali saudara. Itu bercanda ya. Jangan diingat yang itu. Saudara, Pengkhotbah 3 ayat 11a berkata begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi bukan kita, Tuhan yang membuat waktu tepat pada waktunya. Percaya kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini penting saudara. Sama-sama katakan bersama dengan saya, percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat 13 berkata begini. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Saudara, ketika malaikat Gabriel datang kepada Zakaria dan Elizabeth mengatakan, kamu akan punya anak. Apa responnya Zakaria? Dia responnya malah gak bersukacita. Dia gak bilang gini, punya anak, hore akhirnya aku punya anak gitu ya. Dia nggak bilang gitu, yes jawaban doaku dijawab oleh Tuhan. Doa-doaku dijawab oleh Tuhan selama ini. Responnya apa saudara? Justru terbalik. Malah dia merasa Tuhan ini bercanda ini. Ya kan, ini kan saya sudah tua, istri saya mandul, udah terlambat lah. Gimana sih malaikat ini? Jadi dia sanksi. Padahal Tuhan sudah bilang aku diutus Tuhan. Aku malaikat Gabriel. Saudara, sampai malaikat Gabriel heran.
Loh, kamu kok malah nggak percaya? Oh bisa juga ya, malaikatnya heran ya. Loh, kamu kok malah nggak percaya? Ya udah, untuk membuktikannya dia bilang begini. Lukas 1 ayat 20 dibilang apa? Malaikat ngomong apa sama Zakaria jadinya? Nah ini dia responnya tadi, dibilang apa? Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Responnya aneh. Kemudian ayat 20. Malaikat langsung bilang begini sama dia, saudara. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini akan terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudara, ini karena responnya tidak bersukacita. Dia malah komplain kepada Tuhan. Dia meragukan perkataan Tuhan. Sampai pada akhirnya ayat 57 dia bilang begini, kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara, Tuhan membuktikan bagi setiap kita bahwa ternyata nenek-nenek bisa melahirkan. Umur 70 bisa melahirkan. Dan kalau cerita sebelumnya apalagi, Sarah 90 tahun bisa melahirkan. Sengaja dicatat supaya kita itu terbuka mata kita bahwa yang tidak mungkin bisa mungkin, saudara. Amin. Yang tidak ada kesempatan sekalipun menurut pandangan kita. Tapi kalau Tuhan buka, Tuhan sanggup buka. Jadi jangan berpikir, nggak mungkin lah Tuhan. Kalau Tuhan katakan kita akan punya gedung sendiri, akan punya, amin. Sekalipun kita berkata, aduh nggak mungkin lah Tuhan, uangnya dari mana ini? Ya, kalau Tuhan berkata, ya itu akan ya. Ada amin. Katakan sebelah kiri kananmu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Jadi meresponlah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan waktu baca firman Tuhan, saudara dengar, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Masa saya sudah mengandalkan Tuhan terus menerus kok gak diberkati. Ini kan responnya, loh kok gitu responmu, kan gitu kan. Jangan begitu, walaupun saudara lagi susah tapi waktu baca firman dan firman itu menegur saudara langsung, yes Tuhan, amin, saya percaya. Begitu caranya. Ada amin? Dikatakan apa? Hai istri, suami itu dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Dasar memang dia kok yang ini. Gak mungkin. Ini namanya responnya berbeda tadi. Udah Tuhan bilang kelakuan istri loh yang utama. Gak mungkin itu. Ini namanya tadi responnya. Kamu akan punya anak. Gak mungkin lah. Jangan begitu. Ada amin? Waktu Tuhan bicara melalui firman, yes amin, itu aja. Itu rahasianya tadi tetap kuat di dalam Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi hari ini apa yang kita belajar saudara? Ketika kita kehilangan kesempatan, yang pertama tetaplah melakukan yang benar dalam Tuhan. Kemudian percayalah Tuhan mengatur segala waktu dan keadaan. Dan yang ketiga, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin.